guys, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman, hari ini yuk kita membahas 10 kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh orang sukses. Yang pertama, orang sukses akan bertanggung jawab 100% terhadap kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah menyalahkan apapun, seperti misalnya nih ya, saya miskin, ini karena keluarga saya nih, ini karena pemerintah, ini karena mantan saya, mantan suami maksudnya, ini karena itu. Jadi orang sukses tidak akan pernah menyalahkan apapun dalam hidupnya. Dia akan bertanggung jawab 100% atas keputusan apa yang telah dia buat dan dia jalani. Itu adalah kebiasaan orang sukses nomor 1. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin menjadi orang sukses, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menyalahkan apapun itu untuk menutupi atau untuk tidak bertanggung jawab. Jangan pernah menyalahkan pemerintah dengan keadaan ekonomi sekarang. Jangan pernah menyalahkan Anda dari mana, terlahir di mana, atau memilih pasangan hidup bagaimana. Jika teman-teman ingin menjadi orang sukses, jangan pernah menyalahkan atau ngeblame orang lain. Tapi itu adalah keputusan yang telah Anda lakukan dan Anda harus belajar bertanggung jawab 100% untuk bertanggung jawab 100% pokoknya. Bertanggung jawab 100% atas apa yang Anda telah putuskan. Karena semua itu sebenarnya secara langsung atau tidak langsung Anda adalah subjek yang memutuskan keputusan apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Itu adalah keputusan Anda. Begitu. Misalnya saja, saya memutuskan untuk membuka bisnis online. Jadi mau bisnis saya itu stabil, down, atau bagaimanapun itu, mau berhasil mau tidak, itu adalah keputusan yang sudah saya lakukan dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya sudah putuskan. Jika saya memutuskan untuk melakukan bisnis itu, ya udah saya lakukan. Mau itu jatuh, ya udah bangkit lagi. Kayak gitu kali ya. Kebiasaan nomor 2 adalah orang sukses tahu apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Seorang teman pernah bertanya kepada saya, "What is your goal?" Ya, sebagai orang yang hidupnya biasa-biasa saja, saya menjawab dengan sederhana. Saya hanya ingin hidup yang damai, nyaman, berkecukupan, nggak terlalu punya keinginan yang berlebihan gitu, nggak punya cita-cita yang, karena gue udah pasrah gitu kan, ya udahlah, gue juga udah tua gitu kan, udah berumur bentar lagi 33, udah 32, udahlah, gue nggak ada cita-cita. Tapi karena teman saya ini orangnya mana ya, selalu mensupport saya, mendorong saya, "Kamu masih muda kok." Wah, masih muda. Ya udahlah. Jadi sekarang saya pun belajar dari dasar lagi. Saya belajar dari pelajaran SMP, pelajaran SMA. Karena kenapa? Karena saya punya cita-cita.
dan saya ingin atau saya berusaha untuk mewujudkan apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Saya ingin menjadi seorang lawyer, seorang pengacara. Lah kenapa? Alasannya kenapa? Ya, karena itu memang cita-cita saya. Dan saya tidak ingin itu hanya akan menjadi sekedar cita-cita, makanya saya belajar lagi dari awal. Saya merencanakan bagaimana menuju cita-cita saya. Apa hal-hal apa aja yang saya harus lakukan untuk menggapainya. Ya, hal yang pertama tentu saja belajar dan belajar. Yang kedua, tentu saja harus kuliah ya, biar bisa jadi pengacara maksudnya. Ya, kalaupun nanti gagal atau berhasil, paling nggak saya sudah berusaha semaksimal mungkin. I will do my best for reach my goals. Teman-teman, jika teman-teman sudah menemukan apa yang sebenarnya teman-teman inginkan dalam hidup, poin nomor 3 adalah teman-teman harus percaya bahwa itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Seorang teman yang juga umurnya udah gak muda lagi, beliau mengatakan bahwasannya beliau ingin membagikan pengalaman atau apa aja itu, tapi mungkin karena dia terlalu udah merasa dirinya udah tua. Tapi kalau menurut aku sih belum ya, karena usia seperti itu adalah usia dimana mempunyai banyak pengalaman yang mesti di-share. Jadi menurut aku pribadi ya, kita harus percaya dengan apa yang kita inginkan dan percaya bahwa itu tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita mau berusaha dan kita mau bersabar melakukannya perlahan, step by step, suatu saat kita akan mencapainya. Jadi teman-teman, poin nomor 3, kita harus benar-benar percaya bahwa kita bisa melakukannya. Kita percaya bahwa cepat atau lambat kita akan menggapainya. Kebiasaan orang sukses selanjutnya adalah mereka mampu membayangkan bagaimana kesuksesannya itu, teman-teman. Seperti bagaimana contohnya? Jadi kayak gini loh teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya ingin menjadi pengacara, ya kan? Pengacara. Saya akan menulisnya di kertas dan saya akan menempelkannya di dinding. Tiap hari saya akan melihatnya. Ini adalah cita-cita saya. Dan saya mempunyai beberapa hal yang harus saya lakukan, jangka panjang, jangka pendek. Bagaimana cara saya untuk mencapainya. Jadi orang sukses mampu membayangkan bagaimana kesuksesannya. Misalnya saja teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber terkenal mungkin. Kalau aku sih YouTuber abal-abal. Jadi misalnya teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber terkenal. Orang sukses bisa atau mampu membayangkannya dengan cara mungkin, bagaimana ya, saya kalau udah jadi YouTuber terkenal begini. Jadi dia memang selalu mempunyai inspirasi atau hayalan-hayalan dalam benaknya, sehingga dia tidak akan pernah lupa bahwa dia apa tujuan dari
hidupnya itu. Kebiasaan selanjutnya adalah orang sukses itu selalu berpikir dalam benaknya bahwa dia layak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Teman-teman, saya pernah berpikir seperti ini juga ya. Saya udah tua, udah ini, udah gagal ini, udah gagal itu, udah melakukan banyak kesalahan. Enggak dah, saya kayaknya enggak layak deh. Nah, ini jangan ditiru teman-teman. Pertama, hal selanjutnya yang teman-teman mesti lakukan adalah percaya bahwa teman-teman itu layak. Misalnya tadi, apa ya contohnya ya? Misalnya aja diri aku aja lah, misalnya ya. Aku layak jadi pengacara. Kenapa? Semua orang mempunyai mimpi. Selama saya berusaha, selama saya belajar, tidak akan menutup kemungkinan untuk menggapai impian saya. Saya layak kok, kayak gitu aja. Itu kebiasaan selanjutnya dari orang sukses. Jadi mereka selain berpikir, merasakan, dan ya berakting aja seperti apa gitu. Percaya diri lah, percaya dirinya emang tinggi. Begitulah kebiasaan orang sukses. Teman-teman, kebiasaan selanjutnya orang sukses tahu harga yang harus dia bayar untuk menggapai kesuksesannya. Saya ingin menjadi pengacara. Tentu saja ada harga yang harus saya bayar. Bagaimana cara membayar harga itu untuk menjadi pengacara itu? Tentu saja saya harus belajar keras. Jika teman-teman saya meluang saat ini, maksud saya sudah rileks, santai, mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi. Mungkin misalnya adik-adik saat ini yang usianya baru SMA, baru lulus SMA dan ingin masuk kuliah karena otaknya masih fresh. Kalau dia belajar 100 kali lipat, saya harus belajar 1000 kali lipat. Itu adalah harga yang harus saya bayar. Seperti itu. Teman-teman, kebiasaan selanjutnya adalah orang sukses tidak akan pernah berhenti hanya karena dia kalah, hanya karena dia melakukan kesalahan, hanya karena dia takut. Orang sukses mampu mengatasi rasa takutnya, mampu mengatasi rasa ketidakpercayaan dirinya, mampu mengatasi kesalahannya. Kesalahan, ketakutan itu tidak akan menghentikan dia untuk tetap atau keep doing untuk menggapai cita-citanya. Kita adalah manusia, dan sebagai manusia tentu saja kita mempunyai banyak kekurangan, sering melakukan kesalahan, dan sebagainya. Namun orang sukses, kebiasaan orang sukses selanjutnya adalah mereka mampu mengatasi atau tidak membiarkan rasa takut, rasa kegagalan itu untuk menghentikan langkahnya. Itu adalah poin selanjutnya, teman-teman. Kebiasaan selanjutnya adalah orang sukses banyak melakukan kesalahan, namun lebih banyak lagi belajar dari kesalahan tersebut, teman-teman. Selanjutnya, orang sukses tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah stop untuk belajar. Tidak akan pernah merasa dirinya cukup. Aku udah pintar, aku udah ini, udah punya ini, udah ini. Jadi saya tidak perlu lagi melakukannya. Orang sukses akan produktif, selalu mengikuti perkembangan zaman, tidak akan pernah berhenti melakukan hal-hal atau tidak pernah berhenti belajar, teman-teman. Itu adalah poin yang terakhir dan itu adalah kunci kesuksesan. Tetap atau keep doing,
terus melakukannya. Terus melakukan yang terbaik sebaik mungkin. Bye bye, makasih.